Horas amanginang, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong dan membimbing kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita tertulis dalam Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Judul nats perumpamaan tentang seorang penabur. Namun saya akan bacakan ayat 10, 11 dan ayat 16. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapakah engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Ayat 16, "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita adalah mata bisa melihat dan telinga bisa mendengar. Kita bersyukur atas karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memiliki mata bisa melihat, kita memiliki telinga bisa mendengar. Namun ini merupakan kiasan yang menjelaskan tentang hati manusia dan sikap manusia dalam meresponi kebenaran firman Tuhan atau berita tentang kerajaan surga yang disampaikan atau yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada orang banyak. Sebelum nats ini telah disampaikan pengajaran Yesus melalui perumpamaan tentang seorang penabur. Seorang penabur, benih yang dia tabur, ada yang jatuh di pinggir jalan dan segera burung datang memakan benih itu. Kemudian habislah benih itu. Kemudian ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benih itu tumbuh sebentar, datang panas matahari, maka matilah benih itu. Kemudian ada yang jatuh di semak duri. Ya, benih itu bisa bertumbuh tetapi terhimpit oleh semak duri, maka tidak dapat bertumbuh dengan baik. Kemudian ada yang jatuh di tanah yang baik, maka benih itu bertumbuh dengan baik, berbuah dengan baik, ada yang sampai 100 kali lipat dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya melalui perumpamaan dengan tujuan agar mereka yang memberikan perhatiannya untuk mendengar, menyimak pengajaran Yesus, semakin mudah mereka mengerti, semakin mudah mereka pahami. Tetapi bagi mereka yang mengeraskan hati mereka, semakin sulitlah mereka memahami makna dari pengajaran Yesus yang disampaikan melalui perumpamaan. Dari firman Tuhan ini ada dua pokok renungan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ya, alasan mengapa Yesus berkata-kata dengan perumpamaan ayat 10 sampai dengan ayat 15. Dalam ayat ini ada beberapa alasan. Yang pertama, jawaban Yesus kepada para murid diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Artinya para murid dikaruniai ya kemampuan untuk memahami apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Tetapi kepada ahli Taurat, orang Farisi, tokoh-tokoh Yahudi yang mengeraskan hatinya, semakin sulitlah mereka untuk mengerti, untuk memahami pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan. Yang jelas, para murid yang setia mendengarkan, memberikan perhatiannya, akan dilimpahi oleh Tuhan dengan pengertian dan pemahaman, sehingga mereka benar-benar bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbeda dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Dan ternyata hal itu telah disampaikan atau dinubuatkan oleh para nabi. Nabi Yesaya, dalam Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Ya. Mereka mengeraskan hati mereka, menutup hati mereka, menutup telinga hati mereka. Mereka tidak bisa memahami kebenaran pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Dan itulah yang sangat menyedihkan bagi mata, hati, telinga hatinya tertutup, sehingga apa yang disampaikan oleh Yesus tidak bisa mereka pahami dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua,
Berbahagialah atau kebahagiaan orang yang bisa melihat dan bisa mendengar, mata yang bisa melihat dan telinga yang bisa mendengar. Ayat 16 sampai 17. Ya, katakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ini disampaikan Yesus kepada muridnya, kepada orang-orang yang mau memberikan perhatiannya, hatinya, pendengarannya dengan baik akan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Para murid Yesus diberi karunia untuk mengerti tentang kerajaan sorga, tentang kerajaan Allah, tentu di dalam pertolongan Roh-Nya yang kudus, agar mereka melakukan firman Tuhan itu dengan baik dan mereka menyaksikannya kepada orang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mensyukuri atas karunia Tuhan yang memberikan kemampuan untuk kita bisa mengerti, bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, yang diberitakan kepada kita, atau yang kita baca, yang tertulis dalam Alkitab. Ya, kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita kepada kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya, dan memberikan kepastian kepada kita yang percaya untuk beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Lukas 11 ayat 28 dikatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ya. Kita semua yang percaya adalah orang-orang yang diberkati, dan kita patut berbahagia karena mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, secara khusus mata hati kita, telinga hati kita sungguh-sungguh memberikan perhatian terhadap apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, sehingga kita boleh memahami kebenaran firman Allah dan anugerah yang telah nyata di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami dan boleh bertumbuh dan berbuah dengan baik, menjadi kesaksian dan menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.